Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisan yafqahu qawli ya fatu ya alim amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sesepuh masjid kita Bapak Dr. Andes Haji Masai, Pak Jaharib dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah saya pada mereka semua. Mari kita doakan mudah-mudahan para jemaah termasuk kita yang ada di masjid ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki, ditetapkan iman Islam dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat silaturahmi, nikmat ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering bersyukur, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Nikmat-nikmat tersebut masih kita peroleh Bapak Ibu. Kalau nanti rezeki kita habis Bapak Ibu, maka berakhirlah kita ada di dunia ini. Maka kita mengharapkan dari Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apakah puasanya, sholatnya, zakatnya, infak sedekahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, tak terasa, ini kan tak terasa itu berarti ada dua ya, ada yang merasa, ada yang tak terasa gitu. Kalau yang dihitung-hitung terasa juga gitu ya. Tapi kalau orang yang menikmati setiap langkah, setiap hari, setiap menit, setiap detik di dalam bulan Ramadan ini nggak terasa. Tahu-tahu sekarang sudah sampai kepada tanggal 27. Ada juga yang sudah sampai pada tanggal 28. Ada juga yang sudah Lebaran gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu, itu juga nikmat. Ternyata hidup di alam dunia itu tidak terasa. Tahu-tahu seperti surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kita tuh berlomba-lomba, bermegah-megah, lupa sampai masuk ke dalam kubur Bapak Ibu. Kita berdoa di bulan Rajab, ada bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah sudah sampai, bahkan sampai di ujungnya. Saudara-saudara kita hitung kiri kanan Bapak Ibu. Waktu mau mendirikan masjid ini, bermusyawarah, berkumpul, ada yang namanya ubudiah kita saat itu Kiai Haji Muhammad Rosidin, masih ada Bapak Ibu.
hampir jadi masjid ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah nggak ada kan? Alhamdulillah berkat jasanya memakmurkan masjid, tiap saat dibacakan suratul Fatihah mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mau nggak Bapak Ibu gitu? Ya Allah, itu sesuatu yang Pak Haji Rosidin itu tidak minta Bapak Ibu ya. Tidak minta. Tapi karena kita ingat jasanya, dibacakan tiap ada kegiatan di Masjid Darul Rahmah. Maka itu adalah amal jariah yang luar biasa Bapak Ibu. Semoga kita pun nanti seperti itu. Paling tidak anak kita yang mengucap nama-nama kita itu. Setiap ingat bacakan Al-Fatihah, gitu. Bacakan doa gitu. Lah, belum lama Bapak Ibu, Ketua Budiah kita juga dipanggil lagi, yaitu Kiai Haji Muhammad Ishak Bapak Ibu. Itu pada saat COVID sedang merajalela. Waktu itu siapa yang menyangka kita akan hidup Bapak Ibu sampai sekarang? Orang semuanya pakai masker. Kalau batuk saja Bapak Ibu di kereta api misalnya, kita batuk di angkutan umum, waduh langsung curiga. Dan kita begitu panik Bapak Ibu karena yang namanya virus itu tidak kelihatan. Alhamdulillah ternyata kita yang masih bertahan. Alhamdulillah. Banyak Bapak Ibu yang sampai dimasukkan ke dalam liang lahatnya juga tanpa dikawal oleh saudaranya, oleh keluarganya. Karena apa? Saking takutnya. Kalau dibuka nanti virusnya menyebar. Bahkan terjadi gesekan Bapak Ibu antara yang punya jenazah dengan masyarakat dengan pihak pemerintah. Alhamdulillah kita masih menang Bapak Ibu karena kita divaksin. Sebenarnya karena apa? Karena kita belum waktunya. Belum waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati tahun 2024 ya, atau katakanlah 1445 Hijriah ini, saudara muslim kita yang selalu mudawamah di Masjidil Rahman, jadi imam, jadi pengurus masjid, yaitu Pak Bambang Awe, dipanggil juga loh, mendekati. Waktu itu kalau tidak salah mendekati bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Hijriahnya itu kan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Mendekati bulan Ramadannya dipanggil lagi saudara kita Pak Haji Sapri. Kita tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal nunggu giliran Bapak Ibu. Apalagi kalau berbicara umur, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda ya. Ada yang masih muda sudah dipanggil. Ada yang sudah tua masih bertahan. Karena umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap Bapak Ibu, kita masih bisa memanfaatkan umur yang diberikan Allah itu, sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Ada pertanyaan besar buat kita Bapak Ibu. Kalau kita menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, lantas setelah Ramadan berakhir, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah berhenti atau lanjut gitu ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan itu akan saya ajukan nanti. Tapi sebelum pertanyaan itu dimunculkan, saya bertanya dulu pada Bapak Ibu. Ketika kita sampai ke Hari Raya Idul Fitri, senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? Ada yang senang kalau pakai baju baru mungkin ya, makanan banyak terus saji. Ada yang menangis Bapak Ibu. Siapa yang menangis? Orang-orang yang merindukan tentang keajaiban, tentang kebesaran, keindahan bulan Ramadan. Dia akan menangis karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada Bapak Ibu. Makanya ketika baca takbir Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar itu keluar air mata Bapak Ibu. Harusnya begitu. Jadi senang secara fisik sebenarnya sulit atau katakanlah susah, sedih secara secara batin. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di alam kubur Bapak Ibu. Makanya kalau di kampung-kampung kalau belum waktunya takbir, waduh marah orang tua kita kalau ada anak kecil takbir. Karena apa? Kita bahagia di dunia, yang di alam kubur akan kembali mendapatkan alamnya itu. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Nah, yang mendapatkan siksa kubur kan selama bulan Ramadan ini kan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai Ramadan dia akan kembali. Maka betapa mereka itu tidak bahagianya setelah Lebaran. Apa Bu ya? Jadi kita harusnya sedih karena belum tentu Lebaran tahun depan kita masih ada di dunia ini. Tapi kita harus punya semangat Bapak Ibu, punya harapan, positive thinking pada Allah bahwa kita insya Allah tahun depan pun masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah dan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada pertanyaan lain, yaitu untuk apa sebenarnya kita berpuasa Bapak Ibu? Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat berapa Pak Didin? Ayat 183 itu. Sampai ada ayat-ayat berikutnya ya. Itu sebenarnya dalam Quran tersebut surat Al-Baqarah ada la'alakumnya itu ada berapa? Yang berhubungan dengan puasa. Ada 3 Bapak Ibu. 2 la'alakum, yang 1 la'alahum. La'alakum yang pertama la'alakum tatakun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Itu yang 183. Kemudian ada ayat 185 yaitu la'allahum taskurun. Dan ada satu lagi la'allahum yarsudun Bapak Ibu ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Jadi tujuan berpuasa Bapak Ibu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Takwa itu sudah familiar pengertiannya, yaitu menjalankan segala atau seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pertanyaannya, bisa kita tidak melaksanakan semua perintah Allah? Pak Jarib bisa Pak? Ya Allah, perintah Allah itu sebenarnya sederhana itu kalau dilaksanakan. Tapi kita belum bisa Bapak Ibu menjauhi segala larangan Allah gitu. Untuk yang besar-besar mungkin masih bisa. Tapi yang kecil-kecil kadang-kadang lupa itu Bapak Ibu. Jadi coba kita nanti muhasabah diri, kira-kira kita sudah bisa tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah takwa ya. Takwa itu adalah melaksanakan yang tadi. Nah Bapak Ibu, yang kedua la'alakum taskurun, agar kita jadi manusia yang bersyukur. Karena dikatakan lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang diperoleh, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau kita kufur, lupa, ingkar, maka Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih tuh begitu. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan musibah, jangan-jangan kita ini lalai bersyukur atas nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu kalau dihitung tidak akan terhitung Bapak Ibu. Sampai digambarkan seandainya ranting-ranting, seluruh ranting yang ada di dunia itu dijadikan penanya gitu ya, untuk nulis. Lalu air lautan dijadikan tintanya untuk menulis nikmat Allah, tidak akan cukup Bapak Ibu. Tidak akan cukup. Maka barangkali kita pun lalai bersyukur. Maka
tiap saat kita harus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Mengapa kita menjadi orang yang bersyukur, Bapak Ibu? Kenapa? Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk hudal lil muttaqin. Menjadi pembeda, Bapak Ibu, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, karena kita tahu ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur karena kita akan melaksanakan semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada batasan-batasannya, kita mungkin tidak tahu pedoman hidup, tidak bisa melaksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 185 juga, mengapa kita nanti akan menjadi predikat orang yang bersyukur? Karena di dalamnya itu Allah menghendaki bagi kita manusia satu kemudahan. Allah tidak menghendaki satu kesukaran, Bapak Ibu. Contohnya, kalau Bapak Ibu bisa berpuasa, berpuasa. Tapi kalau tidak, ada rukhsah, Bapak Ibu. Misalnya orang yang sakit gitu. Yang sakitnya tidak mungkin juga pada bulan-bulan berikutnya bisa melaksanakan puasa juga. Maka bayar fidyah, itu rukhsahnya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa sih bayar fidyahnya Bapak Ibu? Ibu-ibu coba berapa bayar fidyah kalau Bapak Ibu sakit misalnya tidak sanggup puasa di bulan berikutnya? Berapa Pak? Pak Adi? Itu di kitab yang saya baca ini ukurannya sebenarnya 4,3 liter Bapak Ibu. 4/3 liter makanan pokok gitu. Sebenarnya ringan itu 4/3 liter. Jadi kalau makanan pokok itu dibagi 4, jadi seperempat gitu ya. Nah, 3/4-nya itu adalah diberikan untuk memberi makan fakir miskin. Itu untuk membayar fidyah selama hari puasa yang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu itu pahami ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa berpuasa, maka bayar fidyah. Tapi kalau Bapak Ibu sakit saat Ramadan ini, kemudian ada 11 bulan berikutnya masih bisa ada kemungkinan berpuasa, ya dibayar, dikodok gitu. Jangan bayar fidyah gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fidyah itu untuk orang yang tidak bisa berpuasa seterusnya. Karena uzur barangkali ya, karena kesehatan jasmani. Kemudian di dalam ayat tersebut juga Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada kita menggenapkan bilangan puasa Pak Ade. Jadi puasa itu berapa hari Bapak Ibu? Bulan. Apakah puasa itu 28 hari? 29 hari? 30 hari? Jawabannya puasa itu 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan itu di dalam kalender Hijriah ada 2 pilihannya. Berapa? Kalau tidak 29, 30. Tapi kalau di kalender Miladiah itu ada variasinya kalau nggak salah sampai 4. 28, 29, 30, 31 tuh, 4 variasi. Yang enak kalau hanya 28 hari itu cepet banget gajian ya Pak Arif. Tanggal 28 langsung tanggal 1. Itu ada orang yang lahirnya tanggal 29 Februari, berarti ulang tahunnya 4 tahun sekali, tahun kehabisan. Dalam kalender Hijriah hanya 2 kemungkinan, yaitu 29 dan 30. Dan Nabi Muhammad pada saat beliau ada di dunia ini paling banyak puasa pada hitungan yang berapa Bapak Ibu? 29 atau 30? Yang 29 Bapak Ibu. Ya memang cukup masuk akal. Karena apa? Daerah Jazirah Arab itu kan daerah yang tandus Bapak Ibu ya. Daerah yang
pohonnya juga sedikit kan, jadi dia bisa melihat hilal, bisa melihat bulan Bapak Ibu. Nah di Indonesia kan hutannya banyak. Kalau mendung kelihatan hilal? Tidak. Maka kalau tidak bisa melihat hilal, digenapkan menjadi 30 hari. Apakah Sa'bannya, apakah Ramadannya. Jadi jangan berdebat di sini Bapak Ibu, karena Nabi mengatakan berpuasalah ketika kamu melihat bulan. Jadi pada bulan Sa'ban mendung, pakai teropong nggak bisa, dan pada saat itu tanggal 29, maka besoknya tidak puasa Bapak Ibu. Harus digenapkan Sa'bannya menjadi 30. Nah begitu pun nanti bulan Syawal Bapak Ibu. Maka masjid ini karena kita ikut pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum, maka kita nunggu pemerintah. Kata pemerintah A, kita A. Kata pemerintah B, kita B. Karena yakin di Kementerian Agama pemerintah kita juga para ahli berkumpul di situ. Jadi jangan merasa kita lebih baik, jangan merasa kita lebih tahu. Wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kita atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum, ya. Tapi memang banyak versi pemimpin itu siapa. Yang kita percaya adalah pemimpin kita. Sejelek-jelek pemimpin kita Indonesia lebih baik ketimbang tidak ada pimpinan, maka akan chaos Bapak Ibu. Kalau saus dimakan enak, tapi kalau chaos luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, yang saya muliakan. Jadi yang pertama lalakum tatakun, yang kedua lalakum taskurun. Maka kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan yang ketiga lalahum yarsudun, supaya, nah kalau ini bukan kum tapi hum itu mereka, kalau kum kalian, mereka ya, mereka itu kalau Allah yang mengatakan begitu ya termasuk kita gitu, agar mereka memperoleh kebenaran Bapak Ibu ya. Jadi ini terbuka buat siapa saja. Bagi yang belum mengenal Islam, ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 183, 185, 186, kalau dia baca, maka mereka akan memperoleh kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebenaran itu menurut kita, Bapak Ibu. Saya selalu bicara pada siswa saya, kalau makanan, minuman, nih kita makan dan minuman harus menurut siapa Bapak Ibu? Kalau makanan dan minuman enaknya itu menurut siapa? Menurut kita Bapak Ibu. Tapi kalau pakaian, rambut, minyak wangi gitu, apapun yang dilihat orang harus kata siapa? Harus kata siapa Bapak Ibu? Harus kata orang lain Bapak Ibu ya. Jadi jangan begini, kata si A atau si Bulan makanan ini enak, berarti kata kita juga harus enak. Ya nggak bisa. Kalau makanan ya menurut kita, jangan dipaksa. Tapi namanya bersosial, yang namanya pakaian dilihat orang, penampilan dilihat orang, jangan kata kita, harus kata orang lain. Itulah yang disebut etika Bapak Ibu. Etika itu ada di dalam kehidupan bersosial. Nah, di masjid ini juga ada etikanya Bapak Ibu. Kalau datang ke masjid pakai celana sampai dengkul, kemudian pakai baju you can see gitu ya. Kira-kira kalau sholat yang laki-laki sah tidak? Sah tidak? Nutupin dengkul tuh. Terus ininya you can see, kelihatan keteknya gitu. Sah nggak kalau laki-laki sholat pakai baju kayak gitu? Sah. Tapi menurut etika ya tidak bukan tidak sah, tidak baik, tidak beradab gitu. Menghadap lurah, menghadap camat, menghadap wali kota aja pakaiannya rapi, masa menghadap Allah begitu. Ya jadi begitu ya. Jadi etika itu harus kata orang lain, maka muncul akhlak, muncul adab dan sebagainya Bapak Ibu ya.
Nah, lanjut Bapak Ibu, mengapa mereka memperoleh kebenaran? Karena dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu, Allah itu dekat Bapak Ibu, bahkan lebih dekat dari urat leher Bapak Ibu. Ada perdebatan Allah itu di mana? Di atas aras gitu. Ada yang di mana gitu. Jadi kalau memperdebatkan seperti itu Bapak Ibu, apalagi keluar dalil bisa ramai itu. Kita nggak usah begitu. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu perumahannya, Bu. Allah itu satu. Di mana tempatnya? Ya Allah Maha Kuasa, di mana saja Dia ada. Jadi Bapak Ibu, Allah itu dekat. Karena dekat, maka kalau kita mohon pada Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, insya Allah akan aku kabulkan, maka akan dikabulkan. Dan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ini adalah saat yang tepat untuk banyak meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk makomnya doa Bapak Ibu. Makomnya doa itu bulan Ramadan Bapak Ibu. Karena Allah menjanjikan siapa yang meminta akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun akan saya ampuni. Begitu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kapan makomnya doa lagi? Banyak Bapak Ibu kalau dijelaskan itu. Misalnya saat kita mau berbuka puasa. Ini yang ada malah nonton televisi dan bukannya berdoa. Nonton, baca doa di situ. Minta saja kira-kira apa yang ingin oleh keluarga itu. Itu adalah makomnya doa. Di hari Jumat, tuh makomnya doa. Kalau yang laki-laki antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, biasanya Pak Jakaria baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Nah, itu makom doa Pak Jakaria di situ minta. Doa yang sangat mustajab di situ. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah itu dekat dan insya Allah mengabulkan doa kita. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat 186? Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua melaksanakan perintah Allah. Ini kan, waduh, kok tidak dikabulkan ya doa saya? Ya, introspeksi diri. Jangan-jangan kita kuman. Apa kuman? Kurang iman. Ya, kurang rapi. Udis, kurang disiplin ya kan. Jadi penyakit-penyakit kulit itu kuman, kurap, udis itu menyebabkan tertolaknya doa Bapak Ibu. Jadi coba iman kita itu pertanyakan. Berimankah kita? Karena rukun iman itu kan ada 6 ya. Nah, iman yang kadang-kadang terlupa oleh kita yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah itu dipertanyakan, kok begini loh. Jangan kok begini, itu sudah waktunya seperti itu. Qadarullahnya begitu. Banyak kok saya begini terus ya gitu. Itu kan menghujat Allah itu. Berarti dipertanyakan imannya kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk saya tidak seperti itu. Karena apa? Apapun yang kita terima itu adalah sudah qadarullah. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya, rezekinya, jodohnya gitu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada yang akan berubah ketika kita melaksanakan satu perintah Allah, misalnya kita bersilaturahmi gitu. Ya kan ada riwayat yang mengatakan ketika seseorang itu sudah divonis umurnya sekian di hadapan malaikat dengan Nabiullah, para nabi gitu ya, tahu-tahu umurnya panjang kan? Ya. Karena dikatakan dia itu setelah pergi ke satu orang nabi, kemudian dia melaksanakan infak sedekah dan silaturahmi, maka Allah memberikan umur panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada qada dan qadar. Itu barangkali jangan lupa. Semua yang sudah diterima oleh kita adalah termasuk qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hadis juga yang berhubungan dengan
puasa Bapak Ibu. Ada man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufiral ma taqabbala min dambi. Ada man qoma Ramadan, ada mendirikan berarti sholatnya. Kalau man shoma berpuasanya Bapak Ibu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini hadisnya muttafaq alaih Bapak Ibu. Hadis hasan. Jadi siapa yang berpuasanya penuh keimanan dan penuh penghisab itu artinya perhitungan, ya, penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tapi kan harus bagaimana? Harus dengan iman. Bagaimana puasa hubungannya dengan iman? Ya, karena kita percaya ada yang mengawasi, maka kita berpuasa. Coba kalau kita cari tempat yang tidak ada CCTV-nya gitu, mau minum gitu apa kan? Kalau tidak ada iman bisa minum gitu. Tapi karena percaya kita diawasi, maka tidak dilakukan itu. Dan penuh pengharapan. Jadi jangan berputus asa dari berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau tidak diberikan sekarang, ya tahun depan. Kalau nggak tahun depan, ya tahun yang akan datang. Kalau tidak tahun yang akan datang, ya nanti di yaumil akhir diberikannya sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saya muliakan, jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan ibadah di bulan puasa itu, Bapak Ibu membayar zakat fitrah. Ini kadang-kadang lupa tuh, apalagi yang bujangan gak ada yang ngingetin itu. Tahu-tahu puasanya lewat belum bayar zakat fitrah. Padahal zakat fitrah satu kewajiban Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa bayar zakat fitrah? Kalau beras Bapak Ibu, berapa Bapak Ibu? Jangan salah tuh di situ. Berapa Bu? 3,5. Kalau kilo 2,5. Nah, menurut hadis yang ada di sini, ya, ternyata zakat fitrah itu bukan 3,5 liter Bapak Ibu. Kalau ukurannya makanan pokok itu 3,1 sebenarnya. 3,1, tapi dibulatkan menjadi 3,5. Makanya Mas Teddy mencoba mengukur 3,5 itu setara dengan 2,5 kilogram. Ternyata tidak Bapak Ibu. Setaranya dengan 2,8. Kalau Bapak Ibu hitungannya 3,5 liter, kalau mau menggunakan kiloan maka 2,8 kilogram Bapak Ibu. Tadinya saya, oh iya ya aku salah gitu. Tapi begitu membaca keterangan lain, 3,1 itu setara dengan 2,5. Jadi nggak salah juga Bapak Ibu. Jadi yang bayar 2,5 kilogram boleh. Kalau mau liter jelas ya, 3,1 atau 3,5 liter. Kilonya 2,8 atau 2,5. Jadi kalau enak dilebihkan Bapak Ibu, takut kurang. Daripada kurang mendingan lebih. Nanti lebihnya itu jadi infak sedekah Bapak Ibu. Jangan kurang-kurangin. Giliran makan berasnya beras rojo lele gitu ya. Apa Bu? Ya yang bagus. Giliran zakat berasnya yang biasa, itu ngakalin Bapak Ibu. Kalau diakalin begitu. Jadi apa yang diberikan untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang sehari-hari kita makan Bapak Ibu. Jangan makannya berasnya yang bagus, giliran zakat cari beras yang murah. Itu nanti mudab-dabun, ke atas nggak nyampe, ke bawah juga nggak nyampe. Padahal tujuan zakat fitrah itu untuk membersihkan puasa kita, untuk membersihkan badan kita Bapak Ibu. Nah, yang belum berzakat fitrah, panitia Masjid Darul Rahman masih siap menerima. Insya Allah akan diberikan pada hari apa Pak? Hari Senin Bapak Ibu ya. Ini kan hari Ahad nih. Senin H-2 ya. H-2 itu Senin insya Allah. Semalam panitia sudah menghitung ada 200
bukan juta, 283 mustahik yang akan diberikan. Ya, itu baru lingkungan RW 06. Jadi ternyata cukup banyak ya mustahik di RT kita, RW kita, Bapak Ibu. Ya, harusnya kita jadi mujaki, Pak Ade. Kalau di Brunei Darussalam, Bapak Ibu, tidak ada mustahik satupun, Bapak Ibu. Semuanya muzaki. Dia zakat, dia tidak mau menerima zakat, tapi dia membayar zakat. Kemana itu zakat mereka itu? Dibawa ke Indonesia. Nggak ke Thailand, Bapak Ibu. Karena Thailand kan mayoritas bukan beragama Islam. Harusnya kita yang mayoritas itu menjadi muzaki, Bapak Ibu. Maka Padang, peran masjid ini harusnya mengantarkan saudara-saudara kita yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Itulah entrepreneurship-nya masjid itu, Pak Ustadz Reza. Jadi kita bukan hanya membahas fikih, tapi membahas kewirausahaan, membahas tentang sosial. Nah, jadi forum ini Bapak Ibu sengaja dibuat dari awalnya juga untuk ada membahas seperti bukan melulu berbicara tentang agama Islam, Bapak Ibu. Kesehatan kita pernah tampilkan, dokter ya kan. Terus keamanan dan pertahanan negara kita pernah tampilkan dari kepolisian gitu. Entrepreneurship kita pernah tampilkan, pengusaha gitu. Yang tidak pernah kita tampilkan itu para koruptor, Bapak Ibu. Ngerinya nanti jadi contoh gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak melulu berbicara tentang fikih karena kehidupan itu kompleks, Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Kadang-kadang kita lupa ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu. Kan begitu. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu yang belum bayar zakat fitrah, silakan segera bayar zakat fitrah. Itu tadi saya katakan kalau berbentuk beras itu 3,1 liter itu oleh para ulama di negara kita dijadikan 3,5 liter gitu, setara dengan 2,8 kilogram. Tapi kalau 3,1 liter setara dengan 2,5 kilogram. Silakan saya usulkan atau saya katakan lebih baik lebih daripada kurang. Nah, Bapak Ibu jangan lupa setelah kita melaksanakan bayar zakat fitrah ini juga nih. Jangan lupa kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Bapak Ibu. Nanti ketiduran itu sholatnya tahu-tahu udah siang. Sholat Idul Fitri kan pukul 7 ya, kita sudah ada sholat itu, bangun pukul 9 lewat itu. Padahal sholat Idul Fitri itu setahun sekali. Bahkan di kampung-kampung yang masjidnya ada di tengah kota itu Bapak Ibu, saking jarangnya Idul Fitri itu, kalau Idul Fitrinya bareng dengan hari Jumat, kan ada sholat Jumat juga, itu para kiai di sana mengatakan sholat Idul Fitri, nanti kamu pulang ke sana, kalau balik lagi nggak keburu Jumatnya bisa dijadikan sholat zuhur. Begitu. Kenapa? Karena setahun sekali gitu, bukan perkara ini sunnah gitu. Sunnahnya juga sunnah muakkadah, ya, sunnah yang mendekati wajib Bapak Ibu. Ada dalilnya itu. Jadi jangan lupa sholat Idul Fitri, ya Bapak Ibu. Nah, yang kelihatan juga pada sholat Idul Fitri itu, ini kan beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat, karena bagian dari rangkaian itu. Kalau sholat Idul Fitri, sholat dulu, baru khutbah. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kadang-kadang sholat langsung pulang, nggak dengerin khutbah. Ada manusianya di masjid, di lapangan, tapi ngobrol, bukan dengerin khutbah. Ya sama juga, pakot labot gitu ya, sia-sia Bapak Ibu. Jadi ketika khotib sedang khutbah, maka samina wa dengar dan taat, jangan ngobrol. Malah ada yang tidur. Jadi ada gini, kalau orang susah tidur, kalau mau tidur datang aja sholat Jumat gitu. Aduh, jadi udah niat banget itu, maka bener tidur. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti
kita juga di sini akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Insya Allah imamnya Pak Ustadz Haji Holik ya, dan khotibnya Ustadz kita Ustadz Hairullah. Nah, kami undang silakan pada tanggal 1 Syawal itu. 1 Syawal kita sholat Idul Fitri di Masjid Darul Rahman. Nah, Bapak Ibu, nah kita lanjut ya sedikit lagi. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama ya, jangan lupa nanti tanggal 2 Syawal atau dan selanjutnya sampai tanggal 30 atau 29. Ada juga itu puasa ya, yaitu puasa Syawal 6 hari, silakan. Boleh sekaligus, boleh ya sebisanya aja nyicil gitu. Karena yang tidak boleh itu pada tanggal 1 Syawal langsung puasa itu. Itu kan hari makan-makan Bapak Ibu. Hari bergembira. Nanti datang tamu kita yang lain makan kita bengong gitu. Bagaimana menghormati tamunya gitu. Nah, saya yang bingung. Karena apa? Tanggal 2-nya juga ngumpul lagi keluarga. Masa saya puasa gitu. Tanggal 3 ngumpul lagi keluarga yang lain. Masa puasa? Ayo nggak puasa itu. Jadi direncanakan Bapak Ibu, direncanakan. Nah, paling nggak tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Jangan ada kegiatan apapun gitu yang mengundang kita untuk makan. Dulu suka begitu saya, makan. Wah. Lah, kalau kita bertamu ke rumah orang disuruh makan, ya itu kan apalagi puasanya puasa sunnah. Ya makan gitu. Ya batalin nanti puasa lagi. Ya, bulan Syawalnya habis gitu. Repot itu. Makan puasa lagi. Ya, jangan lupa ya puasa Syawal Bu ya. Nah, kemudian istiqomah beribadah Bapak Ibu ya. Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan latihan. Ya, diklat gitu selama sebulan, dididik dan dilatih untuk dilaksanakan pada bulan-bulan setelahnya. Jangan pada saat bulan Ramadan kita happy, bahagia gitu. Semua dilaksanakan setelah Ramadan. Nah, nanti ini indikatornya subuh pada hari kedua Syawal. Nah, lihat itu. Eng gitu. Yang tadi subuh itu Pak Ustadz Rajat sampai sono tuh. Penuh benar tuh. Ya penuh Pak Haji. Penuh Pak. Nanti lihat tanggal 2 Syawal. Nah, lihat tuh. Jadi benar, bulan Ramadan itu bulan kasih sayang. 10 hari pertama bulan rahmah. Yang kedua 10 hari magfirah. Yang ketiga itqam minan nar. Jadi kalau rahmat itu kasih sayang, siapapun diberi, benar. Makanya masjid itu penuh. Karena siapapun diberikan kasih sayang. Tidak semua lama-lama kan diberikan magfirah. Siapa yang istiqomah gitu. Siapa yang terbebas dari api neraka? Yang lebih istiqomah lagi ya. Kalau final makin lama makin sedikit ya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita muhasabah diri Bapak Ibu. Menghisab. Hisab. Apakah Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang tahun lalu? Atau lebih baik? Atau kurang gitu. Ini hisab. Nah, jadi kalau lebih jelek, maka kita rencanakan mudah-mudahan umur panjang, Ramadan yang akan datang kita lebih baik dari tahun ini. Kemudian muraqabah Bapak Ibu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cepat ya karena mau pukul. Kemudian lakukan mutolaah Bapak Ibu, mengkaji. Ini buku ini sebegini tebalnya juga, aduh, bacanya luar biasa. Mengkaji. Mengkaji apa? Ya, ilmu-ilmu Allah gitu ya. Kemudian nah, yang jadi imam dan calon imam murojaah. Jadi diulang-ulang itu. Dawi maladarsi la tufariquhu wal ilmu bidarsi foma wartafa'an. Bahasa Prancis ini. Langgengkeun ngaderes ulah arek pipisahan lamun ilmu sok dideres engke sok tambah sorangan. Itu bahasa Prancis tuh. Jadi artinya apa? Kalau ilmu itu sering dideras, daras itu continue, nanti nambah sendiri, baca. Saya kadang-kadang
Oh iya ya, dulu itu diajarkan nadom. Linuniin taskun wali tanwinin arba'u ahkamim pahut tabinin. Dulu saya hanya hafal aja nadom. Sekarang ternyata ketemu sendiri. Walaupun waktu itu tidak dijelaskan oleh guru saya itu. Karena saya keburu ke Depok gitu Bapak Ibu ya. Jadi enggak berlanjut itu. Ya, yang berikutnya mujahadah Bapak Ibu, bersungguh-sungguh. Nah, insya Allah nih masjid kita itu sebenarnya sudah menyiapkan itu program-program. Makanya Bapak Ibu silakan ya bersungguh-sungguh ikuti. Mudah-mudahan nanti makin makmur nih di bawah kendali Pak Haji Holik tuh. Kemudian dengan Ustaz Reja. Silakan. Uang habis pun untuk kegiatan itu Pak Haji Dedi silakan keluarkan. Jangan ditumpuk-tumpuk uang itu. Ya. Kalau udah habis nanti marbot nggak kebayar, minta gitu loh. Jadi pusing. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan secara ringkas ada 12 amalan. Tapi akan saya singkat nih. Ada 12 amalan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di luar Ramadan. Mudah-mudahan bangun ya, yang tidur. Yang pertama, lakukan puasa sunnah itu. Banyak ada puasa Ayyamil Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu kan. Ya, ada puasa tiap tanggal 13, 14, 15 tuh Ayyamil Bid itu. Ada puasa bulan apa tuh? Bulan Asyura gitu ya, Tarwiyah, ada puasa Arafah gitu dan lain-lain. Ini supaya kita istiqomah melaksanakan puasa. Jadi kalau puasa itu dilaksanakan tidak berat Bapak Ibu. Tapi kalau ntar puasa lagi bulan Ramadan ya berat. Kemudian menerapkan pelajaran karena Ramadan itu, saum itu pelajaran menahan diri, sabar, mengendalikan diri, berbuat sosial. Maka setelah Ramadan ya lakukan. Jangan henti ya. Biasanya infak. Infak yang paling bagus itu pagi-pagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang ke Masjidil Rahman, siapkan nih 5.000 atau 10.000, 20.000 itu ada kotak situ tuh. Nah, nanti akan jadi amal jariah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beramal ke masjid, jadi amal jariah apalagi oleh Padang, uangnya itu digunakan untuk membangun toilet. Waduh, selama toilet itu ada Bapak Ibu, kita sudah meninggal pun nanti akan seperti pancuran. Sebenarnya ini peluang buat Bapak Ibu, toiletnya belum selesai. Terus Padang masih ngutang. Betul ya Padang? Enggak, saya biar tertarik untuk jadi ada peluang untuk amal jariah. Daripada, nah kemana amal jariah itu yang bagus? Ya ke masjid, membuat jembatan, ke pendidikan gitu loh. Jadi kalau ada anak-anak kita yang pendidikan khusus gitu ya, diberikan sesuatu oleh Bapak Ibu jadi amal jariah. Selama orang itu mengamalkan ilmunya, pahalanya akan mengalir kepada Bapak Ibu. Nanti dia punya anak multi level jadinya. Jadi terus, jadi makin banyak. Nah, insya Allah pahalanya akan terus seperti itu. Nanti begitu meninggal, banyak banget ya yang ngirim. Ternyata anak beranak gitu kan. Kalau Bapak Ibu berinfak di dunia pendidikan, misalnya nyekolahin atau jadi orang tua asuh gitu, luar biasa. Banyak sini yang sedang seperti itu ya, terutama yang kurang mampu. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu memberikan bantuan dana, insya Allah jadi amal jariah. Kemudian memperbanyak sedekah. Silakan Bapak Ibu. Ini juga mumpung masih beberapa hari lagi nih. Kemarin saya ditelepon oleh orang tua siswa, Pak, masjidnya sudah selesai belum? Belum. Saya bilang saya mau bangun atapnya gitu. Saya mau berinfak gitu. Buruan. Bulan puasanya masih ada. Ada masjid kan banyak Pak. Kebetulan saya juga sedang bangun masjid Bapak Ibu, jadi ya saya nggak memberitahu di sini, nanti infak ke sana sini aja, terlalu jauh. Sedang pasang pasang atap Pak Ade, Pak Chef.
apa namanya itu, bajaringan, insyaallah ya. Kemudian terus membaca Quran Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah, itu saya kemarin ditanya ke ibu-ibu berapa khatam, udah 3 kali gitu. Wah, luar biasa. Itu ada yang 4 kali, ada yang setengah kali gitu. Setengah kali berapa tuh? Belum selesai. Nah, menjaga sholat sunnah Bapak Ibu. Nah, saya suka lihat di masjid ini kalau habis sholat isya, tuh bapak-bapak ada yang nggak pulang tuh sholat, ada yang langsung 3 rakaat, ada yang 21 gitu ya. Bukan, ya sholat witir. Jadi Bapak Ibu, ini sholat witir itu sholat yang aneh kan? 21. Sebenarnya bisa langsung 3, tapi bisa 21. Yang duanya sholat safa namanya Bu. Sholat safa, sholat 2 rakaat, bagian dari witir. Jadi minal witri atau ma'al witri gitu niatnya. Sunatal witri, minal witri. Sunatan minal witri itu yang 2 rakaat. Yang 1 rakaatnya sunatan witri rakaatan. Iya benar ya, rakaatan ya. Iya. Jadi jangan sunatan witri rakaat ini. Nah, ya masa saya sholat ganjil tapi 2. Jadi ma'al witri atau minal witri. Kalau saya dapatkan terang itu namanya yang 2 itu sholat safa namanya ya. Kan ada di suratnya safa wal watri kan ada ya. Di surat apa itu? Di belakangnya itu. Kemudian Bapak Ibu, menguatkan kualitas ibadah Bapak Ibu. Kan nanti kalau ada teman-teman kita, saudara kita, muslim kita datang ke sini dari Jazirah Arab, Bapak Ibu dari mana? Terima Bapak Ibu, karena mereka itu secara secara alamiah sudah terbentuk itu alat-alat bahasanya Bapak Ibu. Kita mengucapkan huruf-huruf Arab itu kan belajar banget itu. Kalau orang sana udah biasa Bapak Ibu, ain atau apa itu. Nah, jadi lebih husuk gitu kita. Apalagi yang bacaannya bagus itu ya. Insyaallah imam-imam kita karena sudah belajar tahsin ya di Masjid Darul Rahman dan ada yang di Istiqomah, insyaallah udah ada yang dapat sertifikat tuh, Ustadz Holil, Ustadz Reza itu. Dan insyaallah ya, mudah-mudahan makin banyak lagi Bapak Ibu yang dapat sertifikat itu. Kemudian berusaha menjaga amal jariah tadi itu, untuk pendidikan, untuk kegiatan sosial, untuk peribadatan, silakan. Jadi jariah itu yang ada bentuknya nih, seperti karpet nih. Jadi kalau karpet ini masih dipakai terus, nanti jadi bahagia banget tuh yang kemarin menyumbang karpet itu. Tapi ini udah mulai kurang enak lagi. Ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kemarin karpet yang ada di sana pun ada satu musola datang ke sini, Pak, ada karpet yang lain nggak? Ada. Nah, jadi alhamdulillah masih dipakai di sana Bapak Ibu ya. Karpet yang merah itu ada beberapa hijau merah Pak. Nah hijau. Jadi jangan khawatir, tetap masih digunakan. Bahkan mimbar ini apa namanya? Ya mimbar juga kita hadiahkan atau kita berikan ke masjid lain karena kita punya 3 mimbarnya, hebat ya. Masjid kita punya 3 mimbar. Gantian. Kemarin kan sudah lama pakai yang ukiran, ganti yang ini. Besok ganti lagi gitu, yang mana gitu. Iya justru itu kan kita punya 3, yang 1 sudah kita keluarkan. Artinya jariahnya tetap mengalir gitu kan, jangan takut ya. Kemudian Bapak Ibu, zikrul maut, mengingat kematian Bapak Ibu. Jangan-jangan Ramadan yang akan datang kita nggak ada lagi gitu. Wah, amin. Ya, jadi zikrul maut Bapak Ibu ya Allah. Betapa kematian itu dekat Bapak Ibu. Betapa kematian itu dekat. Sallallahu alaihi. Ya, kemudian terlibat dalam kegiatan sosial Bapak Ibu. Masjid ini punya program sosial, misalnya pengukuran tensi itu. Nah, tapi jangan hanya di tensi Bapak Ibu, itu tensinya kan harus dibayar alatnya.
Jadi berinfaklah gitu untuk alat-alat kesehatan di sini. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa pakai uang masjid Pak Haji. Ya boleh. Nah, saya minta habis Ramadan ini diukur tuh gula darahnya Bapak Ibu. Pasti naik tuh Bapak Ibu. Karena tiap sore makannya yang bergula gitu. Jadi nanti Bapak Ibu, nih yang ibu-ibu tolong disiapkan kegiatan mengukur gula darah untuk para jamaah gitu. Mana? Siap Bu, ukur gula darah? Nah, kalau saya jarang minum manis, jadi mudah-mudahan turun gitu. Karena saya sudah manis gitu. Ya. Jadi terlibat dalam kegiatan sosial. Ada mau potong rambut di Masjid Darul Rahman, bisa. Nah, kalau kemarin dipotong rambutnya, besok Bapak Ibu memotong rambut, maka belajar. Tuh. Bapak-bapak tuh yang muda-muda tuh. Silakan tuh. Mister Demang misalnya mau belajar nyukur, bisa Pak, nanti saya ajarin. Jadi kalau makin banyak yang bisa, makin cepat. Kalau ada yang mau cukur 10 orang, tukar cukurnya 10 kan ke pulau ngantri kan? Tuh, Pak Teddy bisa itulah. Potong rambut ya, bisa. Jadi termasuk kalau punya motor misalnya kotor, daripada dicuci di sana, uangnya ke sana, mending terus ini beramal ya. Sambil motornya bersih, tapi ada infaknya gitu. Kalau di sana 10.000, di sini jangan 10.000 gitu. Kasih 2.000 gitu. Tambah 10.000 gitu. 15. Sini 2.000 aja Bu. Kalau di sana kan 10.000. Sini 2.000 aja. Tapi tambah 10.000. 2.000-nya infak. Kemudian jadi 12.000 juga ya. Kemudian Bapak Ibu menjaga hubungan dengan keluarga dan tetangga Bapak Ibu. Kemarin sudah memberikan takjil ke Masjid Darul Rahman. Nanti 11 bulan nggak ada yang itu kosong. Jangan Bapak Ibu, karena masjid ini terus-terusan ada orangnya. Orangnya itu pingin minum juga. Jadi silakan aquanya datang juga pada bulan Syawal gitu. Nah, kalau bulan Ramadan itu aqua banyak berdatangan. Giliran bulan Syawal mau minum kehausan nggak ada yang ngirim gitu. Jadi dipertahankan sampai 11 bulan berikutnya ya. Itu adalah menjaga hubungan yang baik dengan masjid, dengan tetangga, dengan keluarga. Dan Bapak Ibu meneruskan amalan istighfar ya Bapak Ibu. Dengan istighfar insya Allah kita makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah juga diampuni dosa kita. Dan yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, setelah kita Ramadan sekarang itu sudah merencanakan Ramadan yang akan datang. Rencanakan dari sekarang. Saya dulu mendengar orang tua saya kan kerja di Banten Bapak Ibu. Ini orang tua saya cerita. Orang Banten itu selama bulan Ramadan, ini Banten yang dia lihat gitu, tidak semua Banten juga, saya nggak tahu, ini cerita orang tua saya aja. Dia memang fokus untuk kegiatan Ramadan Bapak Ibu. Jadi memperbanyak ibadah, baca Quran. Jadi kegiatan ke sawahnya, ke kebunnya itu dilaksanakan 11 bulan sebelumnya. Pada bulan Ramadan dia fokus untuk nah itu namanya merencanakan Ramadan yang akan datang. Semoga kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari mimbar yang baik ini mengakhiri tausiah saya mewakili keluarga besar Masjid Darul Rahman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah besok ya, pada waktunya gitu. Tapi saya ucapkan selamatnya sekarang. Mohon maaf lahir batin. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, dapat idhum minanar, dapat Lailatul Qadar, kemudian dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada pertanyaan sih ya. Saya mau minta doa jemaah tahun ini, saya mau masuk
Oh, ya. Amin. Yang udah tahu Yang mana? Ya. ada jadi apa. Ini mau masuk ke dokteran. Ya mudah-mudahan jadi dokter bisa mengakui dia. Amin amin ya Allah. Nanti kita doain. Ya oke, terima kasih Pak. Terkait dengan anadanya mau ikut tes ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena gini Pak Didin, saya juga ingat ya. Saya terus terang aja banyak berutang budi juga kepada jamaah yang khususnya di daerah saya di Ciamis itu. Waktu saya mau tes apapun itu guru ngaji saya itu berdoa ke jamaahnya itu. Para jamaah, anak kita, Wahyu Ridwan mau ikut Sipenmaru, waktu itu namanya Sipenmaru. Kan ada SBMPTN, ada apa macam-macam lah. Dulu zaman saya masih Sipenmaru itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ayo kita baca Al-Fatihah buat anak kita gitu. Jadi saya merasa enak gitu loh. Itu saya juga diberitahu oleh orang-orang sana. Kamu didoain itu. Alhamdulillah. Waktu saya mau ikut tes PNS juga begitu Bapak Ibu. Dibacakan barang keluarga saya puasa puasa itu juga puasa itu. Kayaknya ringan gitu ya. Apa-apa yang karena banyak yang mendukung, ada yang mendukung secara finansial, ada yang dukung secara doa. Mudah-mudahan Pak Didin ini juga seperti itu. Maka mohon kepada Ustadz Rija memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Pak Didin terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum berdoa barangkali ada yang lain yang mau menyampaikan permohonan request. Jangan lupa ini masih ada beberapa hari lagi pahala kita dilipat gandakan terutama amal jariah. Masjid Darul Rahman siap untuk menampungnya insya Allah karena banyak yang akan kita gunakan. Kalau tidak ada alhamdulillah silakan Ustaz Reza. Ya, sebelum kita doa ya setelah teringat ketika mau Idul Fitri khususnya ibu-ibu mohon ketika tadi kan jangan ngobrol kalau ibu lain habis khotib baru naik imam selesai kan sholat dulu tuh khotib mau naik jangan buka mukena dulu jangan pamer baju baru dulu ntar dari rumah baru buka deh ya baju gamis model pakai baru ntar selesai jangan lepas mukena dulu sebelum khotib turun dari mimbar ya untuk menjaga khusyuk kita aurat kita terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tutup dengan doa. Nanti kita akhiri dengan Fatihah untuk anak daripada Bapak Dr. Dini Hikmah dan hajat kabul. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW Abdul Maqdud wa nabiyun qabli. La ilaha illallah. يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحه بنية القبول والتمام كل سنه مع الصلاه والتسليم أن بحاجاتنا بلغ مقاصدنا سلوكنا بتلك النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحيم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم يسر لنا ولا تعسر رب تبارك بخير برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا يا سميع يا سميع مستجيب دعاء الله رب حاجاتنا بلغ مقاصدنا ويسر امورنا في الدين وفي الاخره تقوم فيها سبحان الله وتحياتكم يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mau periksa silakan ke depan. Libur. Oh libur. Kan sok sih ya. Suruh Kak.